Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Siapa ajma'in. namanya? Perkenalkan, nama saya Nyonya Sentra. Saya kuliah di Unista atau dikenal dengan Universitas Islam Kalimantan Syekh Sa'id Al-Jari, Fakultas Studi Islam jurusan PGMI atau dikenal dengan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sini saya akan menjelaskan tentang peran kurikulum. Apa itu peran kurikulum? Peran kurikulum. Secara umum, pada dasarnya kurikulum merupakan refleksi dari kebudayaan di mana kurikulum itu berada. Dengan memperhatikan struktur suatu kebudayaan, lebih memperjelas lagi untuk membedakan suatu kurikulum yang satu dengan yang lainnya, yaitu kurikulum yang menggambarkan hal-hal yang bersifat pendidikan umum dan yang bersifat pendidikan khusus. Lanjut, dalam upaya menerapkan, mengimplementasi dan mengolah kurikulum, peranan-peranan kurikulum sangatlah penting dan perlu dilaksanakan secara bersamaan dan berkesinambungan. Pertama, peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada anak didik selaku generasi penerus. Yang kedua, peranan kreatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif. Dalam arti menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dalam membantu setiap siswa mengembangkan setiap potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu pada anak didik perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kurikulum amat berperan aktif sebagai kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis di mana nilai-nilai sosial. Peran pengembangan kurikulum sekolah. Pertama, peran kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Dalam memperdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk saling mengerti antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peranan masing-masing. Kerjasama yang erat antara sekolah dan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas kesuksesan pendidikan di sekolah. Peranan kepala sekolah dalam menggerakkan kehidupan sekolah sangatlah penting.
Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam rumusan tersebut. Pertama, kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah harus memahami tugas dan fungsi mereka demi keberhasilan sekolah, serta memiliki kepedulian kepada staf dan siswa. 3. Peranan komite sekolah dalam pengembangan kurikulum. Komite sekolah sebagai salah satu pengembangan kurikulum ini tidak terlepas dari 4 perannya sebagai berikut. A. Advisory Agency, yaitu pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah. B. Supporting Agency, yaitu pendukung baik berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. C. Controlling Agency, yaitu pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan sekolah. D. Mediatek Agency, yaitu mediator antara pendidikan dan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah penyampaian atau salah pengucapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.